Shalom kekasih Kristus, senang saya dapat menyapa kembali saudara semua. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, tetap dalam pertolongan serta perlindungan Tuhan senantiasa. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui renungan pada hari ini, saya ingin kita semua hidup dalam damai Tuhan senantiasa. Untuk itu, tetaplah dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kami kembali dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan ini. Berbicara Tuhan melalui hamba-Mu, agar firman yang disampaikan memberikan pencerahan dalam iman percaya kami, bahkan membawa kami semakin erat di dalam Engkau. Tuhan, pimpin kami supaya kami menerima kebenaran firman Tuhan ini, menjadikan satu damai sejahtera Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, bahkan menuntun arah hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema hiduplah dalam shalom Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam Yohanes 14 ayat 27. Demikian firman-Nya, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bagi orang-orang Kristen, kata shalom sudah jadi sapaan yang lazim didengar. Kata ini biasanya akan diucapkan waktu ketemu dengan orang lain atau berkunjung ke suatu tempat. Shalom juga dikenal sebagai pengganti sapaan hai atau halo. Sesungguhnya shalom dalam Ibrani dan eirene dalam Yunani mempunyai makna yang sangat luas sekali. Makna shalom dan eirene adalah keharmonisan dengan Allah dan sesama, ketenangan, kemakmuran, keamanan atau rasa aman, keutuhan jiwa dan pikiran. Namun dalam pengertian yang lebih mendalam, kata shalom diartikan sebagai sesuatu yang sangat penting. Di Israel, saat seseorang menyapa atau mengucapkan selamat tinggal, mereka biasanya akan mengatakan shalom. Mereka menyebutkan shalom dengan harapan semoga kamu dipenuhi dengan kedamaian dan kesejahteraan yang sempurna, atau semoga kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian pikiran menyertaimu. Pendengar yang terkasih, tentunya kita mendambakan terjadinya shalom dalam hidup kita. Dan untuk mengalami hidup dalam shalom Tuhan, ialah dengan menjalani hubungan yang baik dengan Sang Shalom itu sendiri, yaitu Tuhan yang merupakan sumber dari shalom itu. Kata shalom juga banyak ditemukan di dalam Alkitab, yaitu saat Imam Harun mengucapkan janji Allah dan doa berkat untuk bangsa Israel dalam Bilangan 6 ayat 23-26. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kata damai sejahtera juga disampaikan oleh Nabi Yeremia saat malapetaka menimpa Yerusalem dan Yehuda. Tertulis dalam Yeremia 6 ayat 14. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Kekasih Kristus, bila Tuhan yang memberikan shalom bagi kehidupan kita, sudah sepatutnya hiduplah dalam shalom Tuhan. Untuk memiliki shalom yang bersumber dari Allah, maka mau atau tidak mau, manusia harus berdamai dengan Allah. Perdamaian itu diperoleh melalui persekutuan dengan Kristus. Kita harus percaya kepada karya penebusannya dan hidup dalam hubungan yang intim dengannya. Yesaya menyampaikan nubuat tentang datangnya Raja Damai, tertulis dalam Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, mari hiduplah dalam shalom atau damai sejahtera Tuhan, sebab damai sejahtera yang Tuhan berikan berbeda dengan dunia. Bagaimana tertulis dalam Yohanes 14 ayat 27.
damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kekasih Kristus, dunia juga dapat menawarkan apa yang disebut dengan damai sejahtera. Tetapi seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa damai yang diberikan dunia mempunyai konsep-konsep berbeda dengan damai yang diberikan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya mencari damai sejahtera yang ditawarkan dunia. Kenapa Allah melarang anak-anaknya mencari damai sejahtera yang berasal dari dunia? Karena damai sejahtera dari dunia tidak mengandung prinsip-prinsip yang terdapat dalam firman Tuhan. Bila tidak ada Tuhan, berarti yang ada adalah setan. Pendengar yang terkasih, Tuhan Yesus telah menyampaikan pesan bahwa hidup dalam Tuhan akan senantiasa menerima damai sejahtera. Dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus selalu menyampaikan dan memberikan damai sejahtera. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes 20 ayat 19, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Karena itulah kata shalom menjadi begitu penting sampai saat ini di tengah-tengah kehidupan kekristenan. Kata ini bermakna bahwa kedamaian, shalom, dan hadirat Tuhan lebih besar dari apapun yang ditawarkan dunia. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, setelah kita diperdamaikan dengan Allah, tentunya Allah menginginkan umatnya untuk terus-menerus hidup dalam damai sejahteranya. Bahkan hidup dalam damai sejahtera seharusnya menjadi ciri kehidupan para umatnya dalam mewujudkan hidup kekristenannya. Kekasih Kristus, hiduplah dalam shalom atau damai Tuhan dengan cara memfokuskan diri kepada firman Allah, maka shalom itu akan ada dalam kehidupan kita. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kembali kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan, yang mana Tuhan mengarahkan kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang terus menempatkan Engkau sebagai sumber dari segalanya. Sumber yang memberikan kedamaian, sumber yang memberikan shalom, di mana Tuhan harus menjadi satu hal yang utama dalam kehidupan kami. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber daripada damai sejahtera itu. Tuhan, pimpin kami supaya kami tetap memfokuskan diri kepada firman Tuhan. Maka shalom itu akan ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana firman-Mu kembali memberikan kekuatan di dalam iman percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami dan kuatkan kami melalui Roh Kudus, agar kami terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.